Mila sayang, kamu kemana sih? Saya ini belum selesai ngomong sama kamu. Mila, kamu ini adalah karyawan baru di sini. Jadi saya harus mengajarkan kamu beberapa hal. Dan gimana caranya untuk ngadepin customer. Eh, Makasih Pak, saya udah tahu dari anak kok. Hah? Anak? Ya ampun, Mila, dia itu nggak bisa apa-apa. Kerjaannya dia itu cuma bisa berdiri doang. Dan kamu dengar laporannya nggak? Dia dalam 1 bulan hanya ngejual satu barang aja. Tapi kalau kamu belajar sama saya, dalam 1 bulan, kamu bisa ngejual berpuluh-puluh-puluh barang di sini. Permisi Pak. Aduh, Aduh. Karena Ibu pelanggan baru kami, makanya sekarang saya bawain beberapa model yang cocok untuk Ibu. Nggak usah repot-repot kok Mbak. Saya mau cari yang nomor 30. Model begini juga boleh. Gak apa-apa kok Bu, itu emang udah tugas saya. Tapi kalau saya perhatiin, kayaknya model yang itu kurang cocok deh untuk Ibu. Masa sih? Gimana kalau kita cari satu-satu sampai Ibu nemuin model yang cocok untuk Ibu? Boleh. Kalau yang ini? Gila, kenapa kardusnya berantakan kayak gini? Hah? Kenapa? Nama kamu siapa Mbak? Em, saya Mila Bu. Terima kasih ya Mbak Mila. Saya baru kali ini loh nemuin pegawai yang bener-bener spesial. Saya pasti janji akan saya lihat nanti. Makasih Bu, sering-sering kesini ya. Mbak manajer, pegawai Anda yang satu ini hebat sekali. Saya pasti akan sering belanja di sini. Iya. Iya, kasanya sebelah situ Bu. Terima kasih. Iya. Heh, ayo beresin lagi. Iya, mau diberesin kok. Rian, lu tuh emang cowok yang paling sempurna di dunia ini. Hai sayang. Hey, Vita manajer yang paling cantik sih. Gombal nih kamu. Saya itu nggak basa-basi loh. Kamu itu emang manajer yang paling centil. Ih, Memangnya cantik. Kamu itu nggak hanya cantik, tapi termasuk manajer yang paling sempurna. Ih, Karena kamu disukain sama pegawai cowok yang paling keren di sini. oh ya? Iya, Siapa? kamu mau tahu orangnya? Siapa sih? Orangnya Arif Paham. Ah, kamu tuh bisa aja. Ih, ya udah, aku ke ruangan dulu ya. Banyak kerjaan. Ah, Nah, Mila, halo cantik. Eh, Maaf Pak Rian, saya buru-buru. Ya ampun, saya kan udah bilang sama kamu Mila, jangan panggil saya Pak, panggil saya Kak Rian. Tadi saya ngeliat kamu terburu-buru banget, Mil. Ada apa sayang? Iya, tadi kan saya udah bilang kalau saya buru-buru, jadi saya permisi dulu ya. Mila sayang, kamu kemana sih? Saya ini belum selesai ngomong sama kamu. Mila, kamu ini adalah karyawan baru di sini. Jadi saya harus mengajarkan kamu beberapa hal. Dan gimana caranya untuk ngadepin customer. Eh, Makasih Pak, saya udah tahu dari anak kok. Hah? Anak? Ya ampun, Mila, dia itu nggak bisa apa-apa. Kerjaannya dia itu cuma bisa berdiri doang. Dan kamu dengar laporannya nggak? Dia dalam 1 bulan hanya ngejual satu barang aja. Tapi kalau kamu belajar sama saya, dalam 1 bulan, kamu bisa ngejual berpuluh-puluh-puluh barang di sini. Permisi Pak. Aduh, Aduh, Pak. Aduh, maaf ya Pak ya, saya nggak sengaja. Sakit ya? Oh, mau saya bantuin jalan? nggak usah, nggak usah, Ya udah kalau gitu saya permisi dulu ya. Tapi yakin nggak apa-apa? nggak usah, nggak usah. Bentar deh. Lagi sial gua. Bijiku pecah nih, aduh.
Panjang umurnya, panjang umurnya. Selamat ulang tahun nih, Mah. Semoga panjang umur dan bahagia selalu. Terima kasih sayang. Mah, tapi maaf ya kalau aku pulang nggak bilang-bilang. Memangnya kamu pernah kasih kabar mama kalau lagi pulang ke Indonesia? Itu kan selalu jadi kebiasaan kamu. Gak pernah kasih kabar dan seneng ya selalu kasih kejutan. Tapi mama seneng kan kalau jalan pulang? Ya tentu dong sayang. Kamu kan anak mama satu-satunya. Dan satu-satunya harapan mama sayang. Makasih, Mah. Mila, Bapak dengar tadi kamu dipanggil sama Bu Ratna. Ada masalah apa sih? Enggak ada masalah apa-apa kok, Pak. Kalau nggak ada masalah apa-apa kok sampai dipanggil. Ngomong aja terus terang sama Bapak. Ya, tadi waktu kerja, Mila dipanggil sama Bu Vita karena nyobain baju di counter. Mila. Kenapa sih kamu ngelakuin hal kayak gitu? Baju itu kan barang dagangan mau dijual. Kalau sampai lecek atau sobek gimana? Kamu bisa ganti? Uang dari mana? Emang Bapak nggak bisa beliin baju kamu yang mahal-mahal, yang bagus-bagus, yang seperti kamu idam-idamkan. Tapi Bapak mengharap kamu tuh maklum, kamu mengerti. Kita ini orang biasa. Kalaupun Bapak mau beliin, lebih bagus uangnya buat kita makan hari-hari. Ya sudah, nanti jangan diulangin lagi ya. Makan, jangan cemberut aja. Udah kenyang. Kenyang dari mana? Nanti sakit kamu. Johan, sekarang kan kamu sudah lulus kuliah. Mama ingin kamu menggantikan posisi Mama di departemen store kita. Ya tapi jangan sekarang dong, Mah. Johan kan baru lulus kuliah. Johan pengen refreshing dulu. Ya, Mah ya? Ya, gak apa-apa kalau memang maumu begitu. Tapi jangan terlampau lama ya. Mama sangat membutuhkan potensi kamu, nak. Dan Mama yakin pasti kamu bisa memajukan perusahaan kita. Kok Mama bisa yakin gitu sih? Karena Johan lulusan Amerika, iya? Ya, salah satunya karena itu. Tapi yang sangat mendasar, Mama sangat tahu persis kamu. Kamu itu seperti almarhum papamu. Yang sukanya merendah, padahal sangat jenius. Alah, Mama. Emang aku Albert Einstein apa? Ah, kamu nih kalau dibilangin selalu aja ngejawab. Pokoknya Mama gak mau tahu. Kamu harus secepatnya menggantikan posisi Mama dan mengurus departemen store kita. Titik. Sip, Mam. Wow, enak juga ya duduk di bulan. Apalagi kalau aku pakai baju yang tadi aku pakai. Pasti kayak angel. Mila. Apaan sih? Jangan kenceng-kenceng ngomongnya. Nanti ketahuan bokap lu. Udah gak apa-apa, bokap gue gak ada. Lagi diurut. Ada apaan sih? Gue kira ada bokap lo. Mil, gue diundang sama teman gue nih ke pernikahannya. Lu ikut ya, temenin gue. Ya, gue sih mau aja. Tapi gue pakai baju apa? Masa begini? Udah, lu tenang aja.
Ntar dulu deh. Jadi maksud lo kita... Ih, enggak, gue gak mau. Nggak usah ah, takut gue. Mending gue pakai baju ini aja. Aduh Mil, masa ke pesta lu pakai baju kayak gitu? Salah kostum dong. Ya nggak apa-apa sih. Asal lu tahan aja malunya kalau diketawain banyak orang. Udah, nggak usah kelamaan banyak mikir deh. Gue berangkat nih sendiri kalau lu nggak mau. Iya, udah deh gue ikut. Yuk. Lo benar-benar cantik pakai baju itu, Mil. Gue aja sampai pangling liat lo. Masa sih? Beneran kali. Masa gue bohong? Bagus ya? Iya. Kamu gak kenapa-napa kan? Enggak apa-apa kok. Heh, kalau nyetir itu pakai mata. Lo pikir ini jalan nenek moyang lu apa? Iya, aku emang salah. Makanya jangan belagu. Baru juga punya mobil udah sombong. Udah, dia udah minta maaf kok. Mil, minta maaf doang tuh nggak cukup. Iya, terus aku mesti gimana? Gimana? Ya ganti rugi dong. Enggak usah kok, Mas. Berapa? 1 juta. 1 juta. Iya, kenapa? Keberatan? Aduh, Ana apa-apaan sih? Enggak perlu kok, Mas. Mil, udah deh lu diam aja. Kayak lu nggak butuh duit aja. Gue emang butuh duit, tapi nggak gitu juga caranya. Ah, munak banget sih lo. Sini, dia itu orang kaya. 1 juta itu nggak ada artinya buat dia. Buat kita kan berarti banget. Gue emang miskin, tapi enggak dengan cara meres dia kayak gitu. Lagian gue nggak apa-apa kok. Jadi nggak perlu ganti rugi kok, Mas. Oke. Aku yang salah. Aku yang ganti rugi semuanya. Beres kan? Tuh kan, Mil. Gak jadi masalah kan buat dia. Enggak usah. Hidungmu seksi, itu terbukti dari caramu cium pipiku. Bibirmu seksi, itu terbukti dari caramu sebut namaku. Ku seperti ada di dalam penjara cintamu. Kamulah makhluk Tuhan yang tercipta, yang paling seksi. Cuma kamu yang bisa membuatku terus menjadi. Mil, ada bokap lu tuh. Hah? Iya. Ayo. Siapa ya cewek itu? Baru kali ini gue nemuin cewek kayak gitu. Kelihatannya orangnya baik, terus juga cantik. Lagi mikirin apa sih, Han? Lagi gak mikirin siapa-siapa kok, Mah. Gak mungkin gak mikirin siapa-siapa. Dari tadi Mama perhatikan kamu melamun terus. Lagi mikirin pacar kamu yang bule ya? Johan gak punya pacar, Mah. Masa sih anak Mama seganteng ini gak punya pacar? Udah lah, Mah. Karena mulu. Makanya jangan sibuk dengan buku-bukumu aja. Ngotak-ngatik komputer. Jadi lupa tuh sama yang namanya perempuan. Apa perlu Mama yang cariin pacar buat kamu? Mama bisa aja nih. Jangan jadi malu kan? Gue emang miskin, tapi enggak dengan cara meres dia kayak gitu. Lagian gue nggak apa-apa kok. Jadi nggak perlu ganti rugi kok, Mas. Alah, munak banget sih lo. Sini, dia itu orang kaya. 1 juta itu gak ada artinya buat dia. Buat kita kan berarti banget.